Maka jika Allah ingin meninggikan derajat seorang, Allah kasih musibah, dia bersabar, kasih musibah, dia bersabar sehingga derajatnya cepat naik. Maka dalam hadis, inna rajula latakunu lahu al-manzilah fil jannah. Sungguh ada seorang telah tercatat oleh Allah punya kedudukan yang tinggi di surga. Tetapi ternyata amal solehnya la yuballighuhu iyyaha. Ternyata amal soleh yang dia lakukan, salat malamnya, sedekahnya tidak bisa mengantarkan dia, tidak bisa mendongkrak dia ke tempat tinggi tersebut. Maka bagaimana caranya? Fayabtalihillah, maka Allah pun mengujinya. Fi waladihi, pada anaknya, fi malihi, pada hartanya, fi nafsihi, hatta yuballighuhu iyyaha. Allah kasih ujian sampai dia bersabar, akhirnya dia pun naik ke manzilah tersebut. Jadi ada orang Allah sudah takdirkan surganya tinggi. Suruh amal soleh sudah, tapi tidak kuat amal solehnya. Salat malam masih Senin Kemis ya. Ya. Kadang sebulan sekali. Itu pun ngantuk-ngantuk. Ya. Baca Quran sambil jawab WA, bagaimana caranya? Mau enggak fokus. Ya. Ya, baca Quran WA, jawab, Qurannya matikan, jawab WA dulu, lanjutin lagi. Berbakti sama orang tua masih perhitungan. Sama anak dan istri masih pelit. Ya. Sama kakak adik masih pelit. Terus gimana mau? Amalan apa yang mau diandalkan? Ya. Ya. Hati masih bermasalah. Kadang hasad, kadang dengki, kadang suudzon, macam-macam. Allah lihat ini amalan tidak cukup untuk menaikkan dia di atas derajat yang tinggi. Caranya bagaimana? Allah kasih musibah. Fayabtalihillah atau fayabtaliyahullah. Maka Allah pun uji dia. Kena anaknya, kena hartanya, kena dirinya. Allah bikin dia sabar. Hatta yuballighahu iyyah, sampai Allah buat dia bisa terdongkrak naik pada derajat tersebut. Maka di antara sebab paling besar membuat seorang mudah untuk meraih surga yang tinggi adalah dengan terkena banyak musibah. Makanya orang yang paling banyak musibahnya Nabi Muhammad SAW. Coba renungkan musibah Nabi SAW. Coba kita renungkan. Lahir sudah tidak punya bapak, ya enggak? Kemudian hidup bersama ibunya, umur 6 tahun ibunya juga meninggal. Meninggal di hadapan dia. Bukan di kampung bapaknya, bukan di kampung ibunya. Bukan di Mekah, bukan di Madinah, di Abwa. Sebatang kara. Kemudian tinggal sama kakeknya. Kemudian tinggal sama pamannya Abu Thalib, miskin. Sampai dia harus mengembalakan apa? Kambing. Kemudian menikah dengan seorang wanita namanya Khadijah. Sangat cinta wanita tersebut, ternyata wanita tersebut diambil oleh Allah. Bayangkan, ini wanita 25 tahun hidup sama Nabi, tidak pernah angkat suara. Coba diulang. Khadijah menikah dengan Nabi 25 tahun, tidak pernah angkat apa? Suara. Semua hartanya kasih buat siapa? Nabi, subhanallah. Coba wanita seperti ini meninggal. Sedih atau tidak? Sedih. Tapi kalau tiap hari ngomel, alhamdulillah katanya. Masya Allah, ini 25 tahun. Ujian berat bagi Nabi. Yang selama ini Nabi ditekan dari luar, dimusuhin. Kalau pulang ke rumah, ada siraman rohani. Ada pelipur lara dalam rumah. Kemudian pamannya Abu Thalib yang selalu membela dakwanya meninggal juga. Sampai para ulama menamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Belum diganggu keluarganya. Putri-putrinya disuruh cerai oleh orang Quraisy. Ceraikan putri-putri Muhammad biar sibuk dengan urusan. Coba kita punya anak nikah terus cerai, sedih enggak? Sedih. Bayangkan Nabi lagi sujud, ditaruh kotoran di atas pundaknya. Siapa yang bersihkan? Putrinya Fatimah keluar. Bayangkan anaknya lihat ayahnya dihina di depan Ka'bah, di hadapan orang Quraisy. Ujian Nabi berat. Belum dilemparin berdarah, belum dilukai. Belum diusir dari kampung halamannya sendiri. Semua rumahnya diambil, hartanya dirampas. Ya. Kalau keluarganya musuhi dia, kalau berkelahi sama suku lain oke. Quraisy itu sukunya Nabi. Dan kakek dia penguasa kota Mekah, Abdul Muttalib. Dia ini harusnya jadi kalau mau dikatakan bosnya Quraisy itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam harusnya. Harusnya bosnya Quraisy siapa Muhammad. Sekarang dia malah dimusuhi oleh orang-orang apa? Quraisy. Ujian berat. Sampai ketika Waraqah mengatakan, kau akan dikeluarkan, maka diusir, maka Rasulullah berkata, amukhrijiyahum. Apakah orang Quraisy akan mengusir dari kota Mekah? Rasulullah kayak enggak logis. Bagaimana saya dibilang Al-Amin, nasab saya jelas, kakek saya siapa, diusir dari kota Mekah. Dibuat sayembara, siapa yang bisa membunuh Muhammad dapat 100 ekor unta. Orang-orang berburu untuk membunuh, berlomba-lomba membunuh Muhammad. Kemudian keluar ke Madinah, belum Rasulullah kalau sakit panasnya 2 kali lipat. Belum anak-anaknya meninggal semua kecuali Fatimah. Anaknya 7, 6 meninggal. Bayangkan anak meninggal satu demi satu. Ujian Nabi SAW. Satu anak meninggal udah bingung. Rasulullah anak 7, 6 semua meninggal di masa kehidupannya. Luar biasa. Kemudian bukan cuma Quraisy yang musuhnya, semua Arab memusuhi dia. Bukan cuma semua Arab, Romawi, Persia musuhin Muhammad, ingin bunuh Muhammad.
Belum Rasulullah SAW diserang berulang-ulang, dimusuhi, sampai diracun dan macam. Oh, kalau kita bicara ujian Rasulullah SAW bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk. Kenapa? Karena dia orang yang paling dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala.